Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran tematik kelas 4. Baiklah, sebelum dimulai jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran daring kelas 4. Kita mulai untuk pelajaran IPA ya. Kita masuk bab sumber bunyi dan sifat-sifat perambatannya, bagaimana bunyi itu dihasilkan dan bagaimana bunyi itu bisa merambat sampai ke telinga kita ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Coba perhatikan ya, itu ada beberapa gambar alat musik, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup rumit ya. Itu ada biola, gitar ya, ada marakas, ada harpa dan sebagainya. Nah, ada alat musik yang juga bisa dibunyikan dengan cara dipetik, ditiup, digesek maupun dipukul. Nah, masing-masing alat musik tersebut bisa menghasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi itu nanti akan dihasilkan oleh alat musik tersebut, baik yang tradisional maupun yang modern. Nah, kira-kira kalian tahu nggak bagaimana benda-benda tersebut bisa menghasilkan bunyi atau suara ya? Kita bahas selengkapnya tentang sumber bunyi ya. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Itu adalah definisi dari sumber bunyi ya. Jadi sumber bunyi merupakan semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Nah, apa aja faktor-faktornya? Faktor-faktor yang dapat mengaruhi besar kecilnya bunyi yang dihasilkan ya. Yang pertama itu jarak sumber bunyi dengan penerima ya. Semakin jauh jarak sumber bunyi dengan telinga kita, maka suara atau bunyi yang diterima itu semakin lemah atau semakin kecil ya. Suaranya nggak banter, nggak iso, tapi itu iri ya. Jadi kalau semakin dekat jarak antara sumber bunyi dengan penerimanya atau telinga kita, maka kan semakin keras atau kuat ya. Yang kedua yaitu kuat atau lemahnya getaran yang dihasilkan benda. Jadi kalau getarannya itu kuat, maka suaranya pun akan semakin kuat atau semakin keras. Demikian juga sebaliknya, getarannya lemah, maka suara atau bunyi yang dihasilkan itu semakin kecil atau semakin rendah ya. Yang ketiga yaitu energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda ya. Kalau kamu misalkan memukul benda itu pelan ya, itu nanti suaranya juga akan lirih ya, kecil. Tapi kalau kamu memukulnya dengan kekuatan yang sangat keras, nanti suaranya pun semakin besar ya, suaranya semakin kencang. Itu dari kekuatan atau energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda yang untuk menggetarkan benda tadi ya. Yang keempat yaitu jenis benda yang bergetar. Semakin rapat atau semakin padat benda itu, maka suaranya akan semakin keras, semakin kuat ya. Kalau bendanya itu jenisnya itu lunak atau lembek, nanti suara yang dihasilkan juga semakin lemah ya, kayak banter, iri. Contohnya apa? Spon atau gabus ditutuk, kayak banter tapi besi, akan nyaring atau kuat tuh ya. Nah, sekarang yaitu tentang sifat perambatan bunyi. Nah, sebagaimana sifat perambatan bunyi, syarat bunyi ya dapat didengar yaitu harus melalui perantara atau media, baik itu medianya itu berupa gas atau udara ya, atau benda padat maupun benda cair ya. Benda padat apa aja ya, bisa besi, kayu, bisa cari ya air ya. Jenis-jenis perambatan bunyi, apa aja jenis perambatan bunyi? Nah, perambat bunyi itu media perantaranya ya. Ada siapa? Benda gas atau udara, benda padat dan juga benda cair. Nah, dari ketiganya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika benda suara
merambat melalui benda tersebut. Nah, perhatikan gambar tersebut ya, ada dua anak main telepon-teleponan menggunakan alat telepon sederhana ya, benang yang disangkutkan dan dua kaleng. Nah, itu kalian bisa praktekkan ya, itu contoh perambatan bunyi yang melalui benda padat. Yang selanjutnya ada perambatan bunyi ya, pada gambar itu. Nah, itu ada melalui benda cair ya, perambatan bunyi melalui benda cair. Selain contoh itu pada gambar tersebut, kalian bisa mencobanya ketika kalian berenang dalam kolam. Sampai duduk jero banyu suaranya banter ya, tapi kalau sampai mentas duduk jero banyu sama nggak mireng gitu ya. Yang ketiga itu adalah, nah itu ada gambarnya ditutupi pate tapi yang berdiri suara. Nah, bisa mendengar. Itu adalah contoh perambatan bunyi itu melalui benda gas atau udara. Itu adalah contoh-contoh perambatan bunyi ya melalui benda gas atau udara. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga adalah gas. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.